Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membahas tentang trading dan algo trading. Nah, apakah itu trading dan algo trading? Dan mengapa saya membawakan tema ini kali ini? Hal ini berkaitan dengan masa pandemi saat ini di mana krisis ekonomi sudah membayang dan orang cenderung untuk stay at home, bekerja dari rumah, dan di sini saya memberikan beberapa pemahaman tentang mekanisme bekerja dari dalam rumah dengan menggunakan alternatif-alternatif yang bisa memungkinkan mendatangkan passive income. Mengapa trading? Karena trading adalah salah satu kegiatan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan uang yang bisa dilakukan dari rumah. Karena zaman sekarang ini sudah ada yang namanya trading online. Nah, algo trading itu adalah trading dengan menggunakan software. Nah, nanti saya akan membahas bagaimana dengan algo trading kita memiliki opportunity untuk mendapatkan passive income. Sekarang, sebelum kita masuk ke pemahaman passive income itu apa, izinkanlah saya untuk menjelaskan mengenai pengertian kerja. Kerja adalah menukarkan waktu, expertise, pikiran, dan tenaga kita dengan sejumlah uang atau employee benefit atau manfaat bekerja. Waktu kita adalah aset yang paling berharga karena waktu tidak bisa kembali. Expertise bisa didapatkan, pengalaman juga, tapi waktu tidak bisa kembali. Jadi, waktu adalah aset yang paling berharga. Saking berharganya, dia bisa tidak kembali. Active income adalah income yang didapatkan dari bekerja secara aktif dengan menukarkan waktu, expertise, pengalaman, pikiran, dan tenaga kita itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian passive income? Passive income adalah income yang didapatkan tanpa menukarkan waktu, tenaga, dan expertise kita. Passive income biasanya adalah income yang diperoleh dari aset yang bekerja untuk kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk kita, tetapi aset kita yang bekerja untuk kita. Aset itu bisa berupa uang, bangunan, karyawan, perusahaan, dan lain-lain. Passive income bisa dibangun dengan menyisihkan waktu dan uang dari active income kita. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa mengatur pengeluaran kita agar setiap pengeluaran yang sifatnya consumable bisa diminimalisir. Misalnya, beli rumah. Apakah dengan kita membeli rumah bersifat konsumtif atau produktif? Tergantung. Kita bisa membeli rumah sebagai sesuatu yang konsumtif, tetapi kita juga bisa membeli rumah untuk menghasilkan uang dari rumah tersebut. Itu berarti produktif. Kita bisa juga membeli mobil atau training, dan itu hanya sebagai sesuatu yang kita habiskan atau konsumtif. Tetapi kita juga bisa produktif dengan mobil atau training yang kita beli. Nah, sekarang bagaimana dengan membangun passive income? Membangun passive income itu bisa dilakukan pada saat kita masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan dari active income. Ya kan? Dengan uang yang kita terima sebagai upah dari kita bekerja aktif, uang itu bisa kita kumpulkan dan kemudian untuk membangun aset yang bisa menghasilkan nilai produktif. Instrumen passive income, misalnya instrumen keuangan, pasar modal, properti, dan mungkin ada instrumen-instrumen yang lain. Properti, misalnya ruko, apartemen, atau rumah. Diversifikasi investasi. Nah, diversifikasi investasi ini berguna untuk mengurangi resiko atau untuk melakukan hedging. Nah, di sini saya taruh gambar don't put all your financial eggs into one basket. Artinya, janganlah kita menaruh semua telur keuangan kita itu di dalam satu basket.
artinya kita janganlah menaruh uang kita ya diinvestasikan di satu instrumen saja. Misalnya properti saja, uang kita semua ada di properti dan kita tidak punya instrumen yang lain. Nah, ketika properti kita anjlok, maka seluruh uang kita tidak berkembang. Membangun passive income. Ada banyak macam instrumen keuangan ya. Misalnya tabungan ya. Tabungan itu berapa sih dalam setahun kalau di Indonesia? Ya kurang lebih kalau dari analisa yang saya lihat adalah 1% sampai 2% dalam setahun. Nah, ini bukan sebuah pilihan karena tabungan hanya menghasilkan nilai yang begitu rendah, bahkan lebih rendah dari inflasi, nilai inflasi kita. Deposito menghasilkan 5% sampai 6% dengan potongan pajak besarnya 20%. Maka dengan deposito uang 1,5 miliar, maka kita dapat memperoleh penghasilan passive income sebulannya sekitar 5,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Misalnya kita memiliki obligasi yang nilainya sekitar 5-12%. Kita tahu bahwa obligasi ini pajaknya 15%. Contoh dari obligasi misalnya ORI, SBR, sukuk tabungan, fixed rate atau FR. Nah, ini adalah suatu cara untuk kita bisa berinvestasi sekaligus membantu negara. Karena banyak ORI, SBR, sukuk yang dikeluarkan oleh negara. Apakah ada obligasi yang tidak dikeluarkan oleh negara? Ada dan banyak. Berarti dikeluarkan oleh swasta. Nah, biasanya itu adalah perusahaan yang juga memerlukan dana dari masyarakat. Dana tersebut diperoleh dari masyarakat dengan memberikan surat hutang. Obligasi ini adalah surat hutang. Lalu instrumen keuangan yang lain misalnya reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya banyak macamnya. Cuma di sini saya tampilkan reksadana pasar uang, ada reksadana hibrid, ya, campuran antara reksadana pasar uang dan reksadana saham, kemudian reksadana saham sendiri. Nah, lalu ada lagi instrumen keuangan yang namanya saham. Saham ini bisa kita melakukan dua hal dengan menggunakan saham, yaitu kita bisa melakukan trading atau nabung saham. Trading artinya kita membeli ketika harganya rendah dan menjual ketika harganya tinggi. Nah, dari trading ini karena kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang kita beli, maka kita bisa mendapatkan price gap, keuntungan dari perbedaan harga. Saya tidak tahu persisnya berapa, tergantung dari seberapa pandai kita melakukan trading tersebut. Saya di sini memberikan contoh, bisa jadi 8% per bulan, atau kalau 8% per bulan berarti setahunnya sekitar 96%. Nah, bagaimana dengan nabung saham? Nabung saham itu kita bisa misalnya membeli sebuah saham yang blue chip, yaitu saham dari sebuah perusahaan yang sehat, yang memiliki prospek keuangan dan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan terus bertumbuh. Nah, ini kita juga bisa melakukan itu. Kita bisa menabung, mencicil, misalnya sebulan kita bisa menyisihkan uang kita dari gaji yang kita peroleh, sekian persen untuk kita belikan saham-saham yang bernilai ya, yang memiliki pertumbuhan yang bagus. Orang bilang saham blue chip. Nah, ya di sini saya memberikan contoh misalnya GGRM. Dalam setahun dia akan naik, ya. Kemungkinan setahun naik belum tentu.
Bisa juga 2 tahun, 3 tahun, dan biasanya orang menunggu sampai 5 tahun kalau saham. Di atas 5 tahun kemungkinan besar dia akan naik. Ini untuk kasus Indonesia, karena bursa saham di Indonesia masih bertumbuh. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Artinya ekonominya masih terus bertumbuh. Sehingga harga dari emiten yang ada di bursa efek di Indonesia itu cenderung mengalami peningkatan dalam valuasi. Nah, kemudian dari menabung saham ini kita juga bisa mendapatkan dividen yang setiap tahun dibagikan. Tidak semua perusahaan bisa memberikan dividen ya, tetapi perusahaan-perusahaan yang baik, yang blue chip, biasanya memiliki hal itu, memiliki kemampuan untuk membagikan dividen. Kemudian forex. Nah, di forex juga sama seperti di saham ya. Jadi kita juga bisa melakukan trading atau kita juga bisa melakukan nabung. Bagaimana dengan trading? Trading juga sama. Kita juga memanfaatkan terjadinya perbedaan harga atau price gap. Nah, kelebihan dari forex dibandingkan saham adalah nilai daripada pasangan mata uang yang ada di forex itu cenderung memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan pergerakan harga di saham. Oleh karena itu, potensi kita untuk mendapatkan keuntungan dari trading, dari aktivitas trading juga lebih besar. Saya menaruh angka kasar di situ ya, 3-10% per bulan. Itu adalah nilai yang kurang lebih cukup standar ya. 10% per bulan itu udah hebat sekali. Lebih dari itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Kita tahu bahwa semua investasi memiliki prinsip yang sama. Higher risk, higher gain. Semakin profitnya semakin tinggi, punya potensi untuk menghasilkan profit yang tinggi, maka resikonya pun akan semakin besar. Di forex kita juga bisa menabung. Nah, contohnya kita membeli banknote sekarang, kemudian nunggu beberapa tahun ke depan baru dijual. Sama ya, misalnya kita beli US dollar dengan uang rupiah kita, kemudian kita berharap bahwa 2-3 tahun lagi harga dolar naik terhadap rupiah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, prinsip dari passive income adalah kita harus pandai menghitung. Misalnya kita mau mendapatkan passive income satu bulannya sejumlah 1 juta rupiah. Nah, berapa modal yang diperlukan? Di sini saya memberikan beberapa contoh. Mungkin dari segi nilai perhitungannya saya tidak terlalu tepat ya. Ini perhitungan kasar aja. Saya mengambil contoh dua yang teratas, misalnya deposito dan obligasi. Deposito contohnya saat ini bunganya sekitar 5,5%. Nah, pajaknya 20%, kemudian kita berharap bahwa kita mendapatkan income bulanan 1 juta rupiah. Maka modal yang diperlukan, nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri juga ya, di rumah bisa menggunakan Excel. Maka modal yang diperlukan untuk menghasilkan 1 juta per bulan dari deposito yang bunganya 5,5% dengan pajak 20% ini adalah 272 juta rupiah. Jadi bisa kebayang ya, berapa nilai yang harus kita sediakan untuk menghasilkan income bulanan misalnya 2 juta rupiah. Berarti 2 kali lipat modal yang harus kita sediakan dari yang ini, sekitar 500 jutaan. Lalu obligasi, misalnya obligasi taruhlah yang cukup besar ya bunganya, 8%, mungkin sekarang ini juga sudah tidak ada ya yang bunganya agak setinggi ini. Sekarang ini yang baru ORI 13 ya kalau nggak salah itu 6,01% kalau tidak salah. Dan biasanya obligasi ini masih dipotong pajak besarnya 15%.
taruhlah kita mau income bulanan kita 1 juta rupiah, maka modal yang kita perlukan, yang perlu kita sediakan adalah 176 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada properti, ada saham, ada forex. Semakin bunganya, potensi profitnya semakin besar, maka dengan sendirinya modal yang diperlukan pun makin kecil. Oke, sekarang saya membahas tentang online trading antara stok, ya, saham, dan forex. Aktivitas trading sendiri merupakan aktif income, ya, teman-teman. Jadi, dengan kita melakukan trading, itu sebenarnya bukan passive income, karena kita berpikir, kita pasang posisi, kita membeli saham, kita menjual saham, ya, itu adalah aktivitas aktif. Trading online di pasar finansial seperti saham, forex, gold, cryptocurrency, dan lain-lain, itu adalah saat ini sudah tersedia. Kemudian saham versus forex. Mitos dan persepsi masyarakat adalah bahwa saham itu lebih aman, forex itu lebih berisiko. Saham lebih low risk, forex lebih high risk. Nah, benarkah demikian? Nah, mari kita buktikan. Oke, saham itu berkaitan dengan kepemilikan atas perusahaan. Contohnya, Telkom, Gudang Garam, Garuda Indonesia, Jasa Marga, dan lain-lain. Ini adalah saham yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau di luar negeri, di Amerika, ada juga saham-saham yang seperti Microsoft, Apple, dan lain-lainnya. Nah, sementara kalau di forex, maka produk yang dijual belikan itu adalah mata uang atau valuta asing. Misalnya US dollar, Indonesian rupiah, Australian dollar, Singapore dollar, dan seterusnya. Trading saham di Indonesia melalui broker yang ada di Indonesia berpusat pada Bursa Efek Jakarta. Disinilah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memerlukan tambahan modal dari pasar modal resmi mendaftarkan dirinya. Trading saham online di Indonesia relate pada perusahaan-perusahaan ini saja. Trading forex terkait dengan semua mata uang yang ada di dunia. Khususnya kalau the major itu ada GBP, ada USD, Canadian dollar, Swiss franc, Australian dollar, Japan yen. Apakah ada mata uang yang lain yang ditradingkan di forex? Oh, ada dan banyak, ya. Pengguna saham lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna mata uang dunia. Nah, di sini yang saya maksudkan di sini adalah pengguna saham di Indonesia. Market value saham itu lebih kecil dari market value forex karena kita bicara tentang saham yang ada di Indonesia di sini. Tetapi di luar negeri, ya sahamnya Apple tentu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki saham tersebut. Mengenai nilai valuasinya seberapa, saya kurang paham. Nah, trading saham itu kalau di Indonesia sekian triliun rupiah per hari. Sementara di forex itu sekian triliun US dollar per hari nilai valuasi marketnya. Nah, sekarang secara kapital dan kesimpulannya. Market value saham lebih kecil dibanding forex. Ya, ini kalau saya bicara tentang saham yang berafiliasi dengan Bursa Efek Jakarta atau Jakarta Stock Exchange. Saham lebih mudah digoreng, forex lebih sulit. Mengapa saham lebih mudah digoreng? Karena saham itu dalam pengertian nilai valuasinya lebih kecil yang ada di Indonesia. Sedangkan forex karena nilai valuasinya begitu besar sehingga perlu dana yang lebih besar lagi untuk bisa menggerakkan harga. Misalkan ada asing masuk dengan dana sekian triliun, lalu harga saham meroket. Kemudian besoknya asing melepas atau menjual semuanya.
maka harga saham langsung terjun. Nah, Forex lebih susah digoreng dibandingkan saham dalam arti nilai market. Mengapa? Karena siapa yang bisa menggoreng market triliunan dolar? Bukan tidak bisa digoyang, bisa, tetapi memerlukan dana yang jauh lebih besar karena karena luas marketnya jauh lebih besar. Nah, memang ada faktor-faktor yang bersifat alami, ya, natural atau fundamental, misalnya bencana alam atau terjadi perang, ada pemilihan presiden, itu juga bisa memengaruhi harga pasangan mata uang. Misalnya, contoh, terjadi tsunami di Jepang, maka ada kemungkinan Jepang Yen akan melorot turun dibandingkan mata uang asing. Misalnya US dollar. Seperti itu. Nah, secara market open, ini saya bicara kembali lagi konteks saham di Indonesia. Saham market open 5 hari, tidak full 24 jam. Yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Kalau forex market opennya itu 5 hari full, 24 jam. Mulai dari Senin jam 5 pagi sampai Sabtu jam 4:59. Full 24 jam. Ini konteks WIB ya. Konteks waktu Indonesia bagian barat. Mengapa demikian? Karena market forex itu terpecah-pecah menjadi beberapa market. Terpecah-pecah menjadi beberapa market di seluruh dunia. Mulai dari Australian, Jepang, kemudian pasar Eropa, London, dan pasar Amerika. Sehingga pasar itu satu tutup, yang lain buka. Satu tutup, yang lain buka. Sambung menyambung 5 hari dalam seminggu full 24 jam. Nah, lanjutan aspek market open. Jadi, di forex, Anda mau trading pagi saja, atau siang saja, atau malam saja, atau pagi dan siang dan malam dan tengah malam, semua sebab boleh dan memungkinkan. Kecuali weekend, karena weekend market tutup. Termasuk soal strategi dan cara trading. Sangat beragam, variatif, dinamis, dan berjuta-juta strategi. Dari yang manual atau pakai robot, atau pilot, atau EA, pakai indikator atau tanpa indikator, dan seterusnya. Masing-masing cara punya plus minus. Yang terpenting kita paham bagaimana cara menjalankannya dengan tepat. Nah, sekarang saya mulai masuk ke algo trading, atau sering disebut dengan istilah expert advisor. EA atau expert advisor pada dasarnya adalah modul program atau script yang dikaitkan ke trading platform. Trading platform yang pada umumnya dikenal dalam dunia trading online saat ini adalah MT4 atau MetaTrader 4 atau MT5 MetaTrader 5. Model program di MT4 sebenarnya tidak cuma EA, tetapi ada juga indikator dan scripts. Nah, di sini saya tampilkan contohnya ya. Expert advisor di sini ada Vibo Bars Roll, IFX One Click Trading, ISMB, MACD Sample. Nah, ini ada beberapa contoh expert advisor. Kemudian di situ di atasnya tulisan expert advisor ini ada tulisan indicator. Kalau kita klik tanda plus di samping kirinya, maka akan keluar muncul list daripada indikator yang tersedia. Nah, untuk melakukan algo trading ini, karena kita mau robot kita berjalan full 24 jam, 5 hari seminggu, maka kita membutuhkan yang namanya VPS atau Virtual Private Server. Jadi, itu adalah server yang jalan 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Jalan terus, dan biasanya kita sewa VPS itu. Mesin itu yang penting terkonek, terhubung ke internet. Nah, dengan
Mesin VPS tersebut di mana kita menginstal MetaTrader 4 di dalamnya. Lalu di dalam MetaTrader 4 itu kita login ke sebuah server broker dengan akun log trading kita yang telah kita daftarkan di broker tersebut. Kita bisa menjalankan robot atau algo trading atau expert advisor. Kita bisa pasang expert advisor kita di akun kita tersebut, dan karena VPS-nya berjalan 7 kali 24 jam dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun, maka robot kita bisa berjalan all day, every time, terus menerus untuk melakukan trading secara live. Nah, mengapa kita bisa melakukan trading dengan menggunakan algorithmic trading ini? Apakah hanya satu-satunya cara dengan menggunakan algorithmic trading ini? Tentu saja tidak. Sebenarnya trading itu bisa dilakukan pada awal mulanya dilakukan secara manual. Tetapi di berjalannya waktu dengan penemuan di bidang teknologi, maka ditemukan yang namanya algorithmic trading ini. Artinya, kita bisa menggunakan script yang sudah diprogram sedemikian rupa untuk menjalankan sejumlah instruksi yang sudah kita desain sebelumnya secara manual, kemudian kita tuangkan dalam script trading kita, script expert advisor kita, dan robot aplikasi komputer sendiri akan mengeksekusinya sesuai dengan instruksi yang kita masukkan di robot tersebut. Nah, konsepnya seperti apa sih algo trading itu? Algorithmic trading adalah sebuah proses untuk mengeksekusi orders atau pesanan atau perintah menggunakan instruksi trading yang sudah diprogram sebelumnya, yang diotomatisasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap variabel-variabel seperti harga, waktu, dan volume. Sebuah algoritma adalah sekumpulan instruksi atau suatu problem solving dari suatu masalah. Dengan menggunakan algoritma komputer, kita bisa melakukan pemecahan masalah dengan sebelumnya sudah diketahui kalau misalnya kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan. Kalau kondisinya seperti itu, apa yang harus dilakukan. Jadi selalu ada yang namanya logik di dalamnya. Ada algoritma. Nah, algoritma komputer mengirimkan sebagian dari perintah order ya ke market dari waktu ke waktu. Ini konsep dari algo trading itu. Dengan si algoritma komputer ini bisa mengirimkan instruksi ke market, maka dia bisa mengirimkan perintah untuk membuka posisi atau menutup posisi, untuk melakukan buy atau melakukan sell, melakukan buy dengan sejumlah lot sekian dan menjual dengan sejumlah lot sekian. Tentu dengan komputer bisa dilakukan kalkulasi sedemikian rupa sehingga ketika posisi yang kita buka itu either itu buy atau sell sudah menghasilkan profit, baru kita membukukan keuntungan. Jadi kita seperti sudah menyediakan sejumlah instruksi, memberitahu kepada komputer apa yang harus dilakukan.
ketika harga menyentuh posisi tertentu. Kemudian kalau harganya bergerak lagi, apa yang harus dilakukan? Kita sudah memberikan sejumlah instruksi tersebut. Dengan algoritma trading, itu bisa dimanfaatkan formula yang rumit ya, yang dikombinasikan dengan model matematika dan dilengkapi dengan cara berpikir manusia untuk melakukan pengambilan keputusan, baik itu membeli atau menjual. Para pedagang atau para trader yang menggunakan algoritma ini seringkali menggunakan teknologi ini untuk melakukan trading secara high frekuensi atau dengan frekuensi tinggi. Seorang trader, apabila dia melakukan trading dengan cara manual, maka dia tidak bisa melakukan trading dengan frekuensi yang sangat tinggi. Setinggi-tingginya adalah dibatasi oleh kemampuan manusia, kemampuan refleks manusia, kemampuan berpikir manusia yang tentu kecepatannya terbatas. Berbeda dengan teknologi algo trading ini. Dalam sekian detik, dia bisa menempatkan posisi, sekian banyak posisi, kemudian menunggu sampai posisi itu berubah, di mana terjadi price gap yang memberikan keuntungan bagi trader, kemudian dia melakukan close terhadap posisi tersebut sehingga terjadilah keuntungan. Algorithmic trading can be used in a wide variety of situations, including order execution, arbitrage, and trend trading strategies. Jadi dengan menggunakan algorithmic trading ini, ada banyak sekali kemungkinan kondisi, situasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan eksekusi order atau melakukan trading berdasarkan tren. Nah, bagaimanakah sejarah perkembangan algo trading? Algo trading sekarang ini sudah begitu pesat berkembang, bahkan sampai menyentuh yang namanya sentimen analisis atau analisa sentimen. Kita tahu bahwa analisa sentimen ini adalah bagian atau cabang dari artificial intelligence. Kita tahu bahwa saat ini dunia mulai dipenuhi dengan wacana tentang machine learning atau mesin yang bisa belajar. Nah, yang dimaksud dengan machine learning ini adalah salah satu teknologi cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apakah sebuah mesin itu bisa berpikir seperti manusia? Tentu saja tidak. Tetapi mesin itu bisa dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa bertambah knowledge-nya. Inilah yang dimaksud dengan machine learning. Nah, salah satu cabangnya adalah analisa sentimen. Yang dimaksud dengan sentimen analysis juga dikenal dengan opinion mining atau emotion AI. Emotion Artificial Intelligence adalah merefer kepada penggunaan bahasa natural, pengolahan bahasa natural, melakukan analisa teks, melakukan komputasi linguistik dan biometrik terhadap to systematically identify, mengekstrak, mengkuantifikasi dan mempelajari keadaan adat, efek terhadap keadaan dan informasi yang subjektif sifatnya, bukan informasi yang objektif. Kalau informasi yang objektif itu mungkin berbentuk tabel dan angka-angka di dalamnya. Tetapi di sini kalau subjective information itu bisa jadi berupa kalimat. Seperti kita tahu, ini contoh yang mudah untuk memahami sentimen analisis adalah ketika di Pilpres tahun 2019 yang lalu, itu ada dua calon presiden kandidat yang berseberangan dan tentu masing-masing yang memiliki pendukungnya. Teknologi seperti sosial media, Twitter, Facebook itu banyak dipenuhi dengan argumen-argumen atau
orang-orang yang pro terhadap kandidat yang satu dan anti terhadap kandidat yang lain. Orang menulis di Twitter ya dengan kalimat-kalimat yang cenderung pro terhadap calon A dan kontra terhadap calon B. Dari kecenderungan yang ada di Twitter, sekian banyak data yang begitu besar itu dianggap sebagai big data. Kemudian dengan program sentiment analysis ini bisa dilakukan analisa berapa banyak kecenderungan untuk pro terhadap kandidat A, berapa banyak kecenderungan untuk mendukung kandidat B, dan seterusnya. Nah, mengapa kita menggunakan analisa sentimen? Tidakkah kita bisa cukup menggunakan manusia saja untuk melakukan analisa? Well, manusia itu terbatas. Data yang ada di Twitter itu begitu banyak, begitu bejibun, sehingga akan sulit untuk melakukan analisa dengan menggunakan manusia. Tetapi dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence, dengan menggunakan sentiment analysis, maka mesin dapat membaca dengan jauh lebih cepat, dapat memahami bahasa yang lebih banyak, dan memiliki objektivitas yang lebih tinggi. Dan juga dengan menggunakan algo trading yang sudah memiliki sentimen, kemampuan untuk melakukan analisa sentimen, maka bisa dipakai untuk memahami sentimen-sentimen yang bersifat fundamental. Artinya, dalam trading, itu kita mengenal ada dua cabang untuk melakukan pendekatan terhadap analisa trading. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Analisa teknikal itu dengan melihat pergerakan harga dan pergerakan jumlah volume. Tetapi dengan menggunakan fundamental tidak bisa dianalisa dengan menggunakan pergerakan harga. Nah, fundamental analisis bisa dianalisa secara manual. Nah, dengan menggunakan sentiment analysis atau AI, maka algo trading bisa memanfaatkan fundamental analysis yang selama ini belum bisa ditangkap atau di-capture oleh algo trading. Nah, ini adalah kemajuan di bidang algo trading, yaitu kemampuan untuk menggunakan sentiment analysis ini. Saat ini ada yang namanya Python, salah satu aplikasi yang bisa memanfaatkan sentiment analysis ini. Python selain digunakan di dunia algo trading, juga digunakan untuk kebutuhan machine learning secara luas, bukan saja finansial, tetapi untuk hal-hal yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, untuk melakukan analisa kandidat dan banyak hal lain. Nah, bagaimana sih cara kerja expert advisor itu? Expert advisor itu pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang didefinisikan oleh seorang profesional trader, biasanya berdasarkan indikator atau candlestick. Ini adalah merupakan sekumpulan SOP atau Standard Operating Procedure, a normal technical analysis trader do, yang biasanya dilakukan oleh trader berbasiskan analisa teknikal. Dengan EA membantu trader dalam ketika trader tidak sedang aktif melakukan trading. Misalnya dia lagi tidur, istirahat, atau sedang jalan-jalan, maka EA-nya bekerja untuk dia. Nah, dalam hal ini, EA bisa dikatakan sebagai sumber passive income. EA only executes as what it had been programmed. Jadi EA hanya melakukan eksekusi seperti apa yang diprogramkan. Jadi tergantung bagaimana orang membuat program EA itu.
seberapa canggih, seberapa kompleks AI ini dibuat, ya sebatas itulah dia bisa lakukan. Nah, problemnya kadang-kadang tiap broker itu bisa memiliki perbedaan. Broker ini adalah pihak yang menerima trading akun kita ya, yang membantu kita dalam melakukan trading. Nah, broker itu kadang-kadang memiliki fitur yang berbeda-beda antara satu broker dengan broker yang lain. Oleh karena itu, terkadang AI dibuat oleh seorang trader yang programmer, hanya cocok untuk broker tertentu. Bisa jadi untuk broker yang lain belum tentu cocok. Nah, disinilah kompleksitas AI itu dibangun. Sebuah AI yang baik adalah AI yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi broker yang berbeda-beda. Nah, sebagai seorang programmer, bagi seorang programmer, AI adalah sebuah kumpulan makro yang dapat melakukan beberapa pekerjaan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa AI yang lebih kompleks bisa dicapai untuk menghadapi kondisi yang lebih kompleks. Trading strategy keeps on evolve due to dynamic change in market condition. Therefore, a rigid AI might not longer work when a drastic change occurs in market. Artinya bahwa AI yang terlalu kaku hanya akan bisa mampu bekerja di kondisi market tertentu. Sementara kondisi market itu kan selalu berubah. Sehingga strategi tradingnya juga harus menyesuaikan diri dengan dinamisitas kondisi pasar. Oleh karena itu, kalau AI yang terlalu kaku, maka dia akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, artificial intelligence atau machine learning di dalam trading forex ini sudah mulai ya saat ini. Salah satunya adalah Python, dan kalau nggak salah ada juga R. Nah, ada banyak strategi ya yang digunakan oleh AI. Ada averaging atau martingale, ada hedging, ada anti-martingale. Ada strategi standar seperti menaruh TP dan SL. Ada juga yang menggunakan SL plus atau trailing stop dan berbagai strategi yang lain. Nah, ini contoh strategi averaging ya, di mana apabila satu posisi mengalami salah posisi, apabila trader menempatkan sebuah posisi buy, padahal posisinya itu malah berbalik arah. Nah, maka dengan menggunakan strategi averaging atau martingale, si trader ini harus membuka posisi buy lagi, tapi dengan jumlah lot yang lebih banyak. Ketika harga makin turun, maka trader harus membuka posisi lagi, posisi buy yang sama, tapi dengan jumlah lot yang lebih banyak lagi. Nah, ini yang disebut dengan strategi averaging. Ini adalah salah satu strategi dari sekian banyak strategi yang biasa digunakan oleh AI. Nah, oke, ini tadi sama averaging strategi. Oke, mungkin sampai di situ dulu apa yang saya sampaikan. Saya berharap video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang ingin mengenal apa itu forex, apa itu passive income, apa itu algo trading. Nah, di sini saya mau memperkenalkan saja, tidak bermaksud untuk
mengajak teman-teman untuk melakukan trading forex. Bukan seperti itu yang saya maksud, tetapi saya hanya memberikan pengenalan mengenai seperti apa itu dunia trading forex dan dunia algo trading, di mana di dalam algo trading dimungkinkan bahwa seseorang itu mendefinisikan terlebih dahulu strategi tradingnya ke dalam algoritma trading, dituliskan dalam bentuk program komputer. Kemudian program itu dijalankan di dalam sebuah platform komputer server yang berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Dengan itu, maka ada potensi trader untuk menghasilkan passive income. Karena yang bekerja bukan dirinya, bukan trader itu sendiri, tetapi yang bekerja adalah mekanisme mesin. Ada robot yang bekerja, ada platform MetaTrader tadi, dan ada virtual private server atau VPS. Jadi si trader cukup membayar sewa bulanan VPS-nya, cukup menyediakan dana yang cukup di akun tradingnya, cukup mendaftarkan akun trading di sebuah broker tertentu, cukup memiliki robot, baik itu dia program sendiri atau minta orang lain, minta programmer AI yang profesional untuk membuatkan buatnya, sudah, dia tinggal jalan dan dia menikmati hasilnya. Apakah semudah itu? Tentu ada banyak hal yang perlu dipelajari untuk bisa mencapai level seperti itu. Ada pemahaman yang perlu dimengerti. Ada batasan-batasan dari kemampuan sebuah robot dalam kerja yang perlu diketahui. Artinya, tentu untuk menghasilkan passive income bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan knowledge seperti kita belajar mengenai obligasi, kita belajar mengenai deposito, kita belajar mengenai reksadana, kita belajar mengenai saham, kita belajar mengenai forex, kita juga perlu belajar mengenai algo trading ini. Disinilah bahwa ada banyak potensi untuk menghasilkan passive income, namun kita perlu mempelajarinya. Instrumen-instrumen keuangan yang ada, bagaimana caranya. Jadi passive income itu artinya bukan berarti kita pasif belajar, tapi kita tetap perlu belajar, tetap perlu mempelajari, tetap perlu mengerti how to anticipate apabila ada hal-hal yang di luar dugaan. Artinya, kita harus mengerti resiko dari sebuah obligasi itu seperti apa. Resiko dari sebuah kita menyimpan uang di tabungan pun ada risikonya. Kita perlu memahami resiko kita deposito uang di bank. Kita perlu memahami resiko kita membeli saham. Kita perlu memahami resiko kita trading forex. Ada potensi keuntungan, tapi ada juga resiko. Selama kita memahami resikonya, maka kita tahu bagaimana mengantisipasi resiko itu. Kita tahu bagaimana mengcontain resiko tersebut. Maka kita punya opportunity untuk menghasilkan profit. Kita bisa mengukur seberapa profit yang kita inginkan. Ingat di beberapa slide sebelumnya tadi, ada pertanyaan, bila Anda ingin menghasilkan passive income 1 juta satu bulan, maka berapa modal yang perlu Anda sediakan? Bila instrumen keuangan yang Anda gunakan adalah obligasi, berapa kalau instrumen yang Anda gunakan adalah deposito? Berapa kalau itu saham dan seterusnya? Nah, pesan saya, teruslah belajar di masa pandemi ini. Memang betul akan ada krisis, tetapi kita tidak menyerah, kita tetap harus belajar, kita membuka mata kita dengan adanya banyak potensi keuangan
potensi-potensi di luar sana yang belum kita gali. Dengan kita terus belajar, maka kita juga akan semakin bisa mengatasi atau melalui krisis ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nantikan video-video saya selanjutnya. See you!